Tadi saya sebutkan di depan ada dua jenis method, yaitu yang pertama adalah void method, yang mana method ini tidak mengembalikan nilai. Jadi setelah selesai menjalankan perintah, maka dia akan lanjut ke baris berikutnya, tidak ada nilai yang dikembalikan. Dan tujuannya adalah untuk menjalankan serangkaian instruksi tidak menghasilkan nilai. Contohnya yang tadi ya, yang kita jelaskan di slide sebelumnya. Nah, kalau value method adalah method yang mengembalikan sebuah nilai, dan dia punya kata kunci return di akhir dari method tersebut, yang mana kata kunci ini mengindikasikan ada nilai yang dikembalikan. Jadi setelah kata return biasanya diikuti dengan nilai atau variabel yang akan dikembalikan ke pemanggilnya. Nah, nilai yang dikembalikan itu tergantung dari tipe datanya ya, bisa integer, double, ataupun string. Nah, tujuannya adalah untuk memproses dan mengembalikan sebuah nilai yang bisa disimpan atau digunakan. Jadi misalnya kita punya sebuah method yang namanya perkalian, dan dia punya dua parameter ya, atau dua input, bilangan A dan bilangan B, dan di dalamnya dia akan mengalihkan dua bilangan ini. Setelah selesai mengalihkan, dia akan kembalikan hasil dari perkalian tersebut ke yang memanggil. Nah, ketika dia mengembalikan hasil itu, dia menggunakan kata-kata return ya, dan ini mengindikasikan bahwa method ini adalah sebuah value method. Nah, contoh void method tadi sudah kita jelaskan di depan, tapi contoh lainnya seperti ini. Misalkan kita punya sebuah method namanya tampilkan salam. Nah, jadi berdasarkan ada atau tidak parameternya bisa kita bagi menjadi dua ya, void method tanpa parameter seperti ini. Jadi tidak ada parameter yang terdapat dalam method ini, hanya menampilkan salam. Kemudian di dalamnya dia hanya menulis selamat datang. Nah, kemudian cara manggilnya gimana? Cara manggilnya dengan memanggil lewat namanya, ya, tampilkan salam seperti ini. Nah, kalau yang berikutnya ini adalah contoh void method dengan parameter. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada sebuah input yang tipenya adalah string dan namanya nama user. Jadi ini adalah input yang nanti akan diolah oleh si instruksi yang terdapat di dalam method ini. Jadi kita mau menampilkan teks selamat datang kemudian diikuti dengan nama si usernya. Ya, jadi bedanya dengan yang sebelumnya tidak ada input, kalau ini ada inputnya. Nah, cara manggilnya gimana? Cara manggilnya misalkan kita sudah siapkan sebuah username namanya Haris, kemudian kita panggil, tampilkan salam, kita kirimkan inputnya yang mana tadi sudah disimpan di sebuah variabel namanya user. Jadi user ini akan di-copy nilainya ke variabel nama user. Jadi nilainya akan di-copy di sini, ya. Sehingga nanti ketika dipanggil, dia akan mencetak teks selamat datang Haris, gitu ya. Nah, pemanggilan method tuh harus sama ya definisinya, namanya, jumlahnya, jenis parameternya. Jika tidak akan menimbulkan error. Jadi misalnya kalau kita definisikan sebuah method dengan sebuah parameter, tapi kita manggilnya dengan cara tanpa parameter, maka ini akan error ya. Atau sebaliknya, kita definisikannya tanpa parameter, tapi kita manggilnya dengan menggunakan parameter, itu juga akan menimbulkan error ya. Nah, yang berikutnya kita lihat value method. Jadi kalau value method ada nilai yang dikembalikan. Contohnya tadi ya, kita mau buat sebuah method namanya kalikan angka. Jadi biasanya sebagian besar value method itu membutuhkan parameter. Walaupun bisa saja kita membuat sebuah method tanpa menggunakan, atau value method tanpa menggunakan parameter. Di sini kita punya sebuah method namanya kalikan angka. Dia punya dua parameter ya. Ada X, ada Y. Dan tipenya adalah integer. Nah, karena kita ingin mengembalikan sebuah nilai perkalian, maka tipe data yang akan dikembalikan dari nilai yang akan dikembalikan itu juga berupa bilangan integer. Makanya kalau teman-teman perhatikan di sini, setelah kata-kata static itu ada int yang mengindikasikan bahwa method kalikan angka ini akan mengembalikan sebuah nilai yang tipenya integer. Jadi kita bisa
lihat di dalam sini return X kali Y. Jadi dia akan mengembalikan hasil perkalian X dan Y. Nah, cara pemanggilannya berbeda dengan cara pemanggilan void method. Kalau void method kita cukup hanya memanggil namanya, tapi kalau di value method kita harus tampung gitu ya. Kita harus tampung sebuah hasil dari pemanggilan sebuah value method. Jadi kalau kita punya pemanggilan seperti ini, kalikan angka 4,5, karena kalikan angka ini akan mengembalikan sebuah nilai, maka dia harus disimpan. Nah, cara menyimpannya gimana? Kita siapkan sebuah variabel yang tipe datanya harus sama dengan tipe data yang dikembalikan oleh si fungsi kalikan angka ini. Tadi kita sebutkan di sini bahwa tipenya adalah integer, maka yang menampung juga tipenya harus integer. Nah, misalkan namanya adalah hasil perkalian. Jadi ini cara memanggil dan menggunakan hasil sebuah value method. Jadi nilai yang di return harus cocok ya dengan return type-nya. Tadi sudah kita bahas. Kemudian pemanggilan sebuah value method membutuhkan sebuah variabel penampung ya yang memiliki tipe data sama dengan tipe data return-nya. Atau kalau mau langsung ya, teman-teman bisa substitusi ya hasil perkalian ini dengan pemanggilan methodnya. Jadi daripada kita tampung ya, kita bisa substitusi ya hasil perkalian ini dengan pemanggilan kalikan angka 4,5. Jadi itu juga boleh seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau membuat sebuah variabel penampung terlebih dahulu juga tidak apa-apa. Nah, ini rangkumannya ya, perbedaan antara dua jenis metode tersebut. Yang pertama adalah dari sisi tipe pengembalian, void tidak ada, sementara value method itu ada ya, tergantung dari tipe datanya, bisa integer, double, string, boolean, dan seterusnya. Kemudian dari aspek apakah mengembalikan nilai, tadi sudah ya, tidak mengembalikan nilai, hanya melakukan sesuatu kalau void method, sementara kalau value method ada yang dikembalikan. Kemudian cara penggunaan atau pemanggilannya gimana? Kalau void method cukup dengan memanggil dengan menggunakan namanya ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah definisinya harus sama dengan cara kita manggilnya ya. Kalau kita membuat sebuah method yang tidak punya parameter, maka pemanggilannya juga harus tanpa menggunakan parameter. Begitu juga sebaliknya. Sementara untuk value atau return method itu ada nilai yang dikembalikan ya, ada nilai yang dikembalikan, maka kita biasanya harus menampungnya dengan sebuah variabel yang tipe datanya sama dengan tipe data yang dikembalikan. Nah, tujuan utamanya apa? Kalau yang void method itu untuk melakukan sebuah aksi ya, misalkan cetak ke layar atau ubah state sebuah objek. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di OOP, tapi biasanya untuk kuliah ini kita hanya gunakan void method untuk mencetak sesuatu ke layar. Dan value method itu tujuannya adalah untuk memproses atau memanipulasi sebuah nilai input sehingga menjadi sebuah output yang akan dikembalikan. Contohnya seperti ini pemanggilannya ya. Sementara untuk value method adalah seperti yang ada di layar juga ya. Jadi ada sebuah variabel penampung ya yang akan menampung hasil dari pemanggilan sebuah value method. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa cukup mengerti dari topik ini, dan selanjutnya kita akan coba berlatih dengan beberapa pertanyaan terkait dengan method. Oke, selamat belajar.